Soal penjagalan putusan MK, Said Didu sebut Prabowo nyaris jadi boneka. Mulyono. Prabowo Subianto ternyata berperan menggagalkan penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60 dan 70 PWX 2024 oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Balik DPR RI melalui revisi UU Oktober 2016 tentang pemilihan kepala daerah Pilkada. Hal tersebut diungkap mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara BUMN, Said Didu, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI, bertajuk Proyek Swasta Jadi PSN, Rakyat versus Oligarki, di Hotel Kaisar, Duren 3, Jakarta Selatan, Rabu 4 September. Mulanya, sosok pengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo itu mengungkap grand design rezim mengendalikan perpolitikan nasional, yakni menyandra partai politik, parpol, agar mengikuti kepentingannya. Saya dikasih tahu PKS menyerahkan diri, bergabung dengan koalisi pemerintahan penerus Jokowi menghadapi Pilkada serentak 2024. Bagaimana PAN diperpanjang lagi 3 kali, jabatan ketua umumnya Zulkifli Hasan, padahal artnya 2 periode. Dan itu semua selesai sebelum selesai Pilkada, ujar Said Didu. Kemudian, dia juga mengungkap polemik revisi UU Pilkada secara kilat oleh Balik DPR RI demi menjegal 2 putusan MK, yang isinya mengubah mekanisme penghitungan ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah, dan menegaskan norma yang sebenarnya terkait penghitungan batas minimum usia calon kepala daerah yang sudah ada di UU Pilkada. Dia bersyukur masyarakat kompak bergerak untuk melawan cawe-cawe Balik DPR RI dengan rezim Jokowi, yang disinyalir ingin mengendalikan politik Pilkada serentak 2024 dan meloloskan putra bungsunya Kaisang Pangarep untuk bisa mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah meski umurnya belum genap 30 tahun. Semua bubar karena tangan Allah bekerja ketika 21 Oktober, tanggal demo besar-besaran di DKI Jakarta dan di daerah menolak revisi UU Pilkada oleh Balik DPR RI. Katanya, kalau itu terjadi, maka Prabowo menjadi boneka Mulyono, nama kecil Jokowi yang kini ramai dibincangkan publik, sambung Said Didu. Selain gerakan perlawanan rakyat yang spontan melalui demo besar-besaran, Said Didu mendapat informasi Prabowo ikut berperan menggagalkan penjagalan pelaksanaan putusan MK oleh DPR RI. Disitulah kita dapat informasi jiwa patriotisme Prabowo muncul lagi. Padahal sebenarnya itu, rapat paripurna untuk memutuskan pengesahan revisi UU Pilkada, quorum, dihadiri anggota legislatif, ungkapnya. Oleh karena itu, Said Didu berharap Prabowo bisa memegang teguh jiwa patriotismenya usai resmi dilantik dan menjabat Presiden ke-8 RI untuk periode 2024 hingga 2029, dan tidak mudah digoyang hanya karena bisikan kepentingan oligarki. Saya berharap Prabowo, seperti Habibie yang lepas dari Soeharto. Kalau tidak bisa ya minimal 90% lah lepas dari pengaruh Jokowi. Demikian Said Didu menambahkan.